Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia. Di video kali ini merupakan video presentasi untuk pemenuhan final project dari data analis di studi independen Celereds. Pada tugas akhir ini, saya akan melakukan preparasi data dan visualisasi data yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi yang pertama, saya mengambil data electric vehicle population atau data kendaraan listrik, populasi kendaraan listrik di Department of License di Washington. Karena Washington ini merupakan daerah yang ada di USA, sehingga saya menggunakan country dan city yang sudah terbaca oleh Tableau. Pertama yakni ada preparasi data. Di preparasi data ini saya menggunakan Pentaho yang awalnya ada tabel input, lalu saya menggunakan replace in string untuk melakukan replace value dari facial location. Jadi yang awalnya latitude dan longitude-nya itu masih tergabung, saya lakukan replace in string untuk data yang masih belum berupa string semua. Jadi masih ada yang karena datanya masih berupa string semua, ada hurufnya juga, saya hilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. Contohnya kayak tanda kutip, tanda kurung, itu saya ubah di sini. Lalu untuk electric utility, di electric utility ini juga saya ubah untuk separatornya, yang sebelumnya itu menggunakan tanda lurus, itu saya gunakan spasi dan koma agar terbaca dengan lebih menarik aja. Lalu selanjutnya ada clean alternative value facial eligibility ini sebenarnya tidak butuh banyak yang perlu diubah, namun karena terlalu panjang value yang menurut saya akan digunakan, saya sederhanakan menjadi 3 kategori saja, eligible, non-eligible, dan uneligible. Maksudnya unknown eligible. Jadi yang eligible itu buat kendaraan yang emang layak untuk digunakan, lalu non-eligible untuk yang tidak layak digunakan. Yang ketiga adalah kendaraan yang belum diketahui, maksudnya belum diperiksa, sehingga ada unknown eligible. Selanjutnya itu saya lakukan split field untuk kolom latitude dan longitude-nya. Jadi udah dibuang untuk tanda-tanda yang tidak dibutuhkan, lalu saya split untuk latitude dan longitude-nya untuk mempermudah saya melakukan visualisasi di Tableau. Selanjutnya itu saya melakukan transformasi concat. Concat ini saya gabungkan antara make pada data ini itu brand, lalu dan modelnya agar langsung diketahui model dan brand apa yang digunakan oleh Facial ID tersebut. Lalu yang kelima, saya menggunakan split lagi. Split ini untuk membagi electric utility. Yang pertama tadi kan sudah membagi longitude dan latitude-nya. Yang kedua ini saya membagi electric utility karena ada beberapa Facial ID atau maksudnya ada beberapa kendaraan yang memiliki electric utility lebih dari satu. Lalu saya bagi menjadi beberapa kolom. Di sini yang paling banyak 3 sehingga saya pisah menjadi 3 kolom. Dan yang kurang dari 3 ya nilainya di kolom kedua dan kolom ketiga bisa jadi 0. Untuk selanjutnya saya select value. Untuk select value ini tentu saja saya rename nama-nama field yang saya gunakan agar lebih mudah saya ketahui dan mudah saya visualisasikan nanti di Tableau. Lalu saya menggunakan data mart-nya itu berbentuk CSV karena saya pikir lebih mudah untuk melakukan import di Tableau karena saya merasa belum terlalu canggih lah. Jadi selanjutnya ada di Tableau. Pada Tableau ini saya membuat 2 dashboard. Dashboard pertama terkait kayak resume atau summary dari data tersebut. Seperti ini. Jadi berisi banyak informasi terkait electric vehicle population tersebut yang ada di Washington State Department of Licensing. Ada total BEV atau BHEV. BEV ini merupakan tipe kendaraan listrik yang sepenuhnya menggunakan baterai untuk tenaganya.
Kalau PHEV ini hybrid, jadi ada yang masih menggunakan tenaga fosil atau seperti minyak bumi, bensin, dan lain sebagainya, dan juga ada baterainya. Tapi kalau BEV ini full menggunakan listrik atau baterai tersebut. Yang ketiga ada average electric range. Ini rata-rata dari seluruh populasi yang ada di Washington State Department of Lighting ini, electric range-nya rata-rata 76,71. Electric range ini merupakan berapa lama, berapa jauh dia dapat bertahan atau dapat kekuatan baterainya itu seberapa jauh sih gitu. Lalu ada total legislatif district. Jadi ini adalah kayak lembaga yang menaungi, ada total 49 dari total vehicle electric vehicle 130.443. Lalu di sini saya menggunakan distribution of electric vehicle-nya, yakni yang tersebar di belahan USA. Karena sebenarnya khusus untuk wilayah Washington, sehingga persebaran paling banyak data yang ada itu di Washington. Dan ada beberapa yang di luar wilayah Washington, tapi masih di wilayah USA. Oleh karena itu, saya juga menambahkan data tersebut. Oke. Nah, makanya hasilnya sedikit, ada cuma 1, ada 10 di North California, lalu ini ada 1 di Alaska, seperti itu. Ini menandakan berapa besaran sih persebaran kendaraan listrik yang terdata pada State Washington Department ini. Dengan jumlah 130, memang rata-rata masih tergolong padat di daerah Washington. Lalu selanjutnya ada total eligibility. Jadi dari 130.443 electric vehicle, yang statusnya not eligible itu ada 16.000. Lalu untuk yang eligible ada 60.000, dan yang belum, yang unknown itu ada 63.000. Sehingga menurut saya ini perbandingan yang tidak terlalu timpang, tidak terlalu timpang dengan status yang non eligible, seperti itu. Nah, ini selanjutnya saya mau menggunakan word cloud untuk popular brand. Jadi ada beberapa brand yang terdaftar, maksudnya ada beberapa brand electric vehicle yang terdaftar di Department of Lighting ini. Untuk brand yang paling banyak digunakan atau digemari oleh konsumen ini adalah Tesla dengan jumlah 59.629 unit. Lalu selanjutnya ada yang kedua ada Chevrolet dengan total 11.251. Ini menggambarkan populer brand atau brand mana sih yang paling populer untuk kalangan konsumen. Terus selanjutnya ada manufacturers recommended sales price by year. Ini menunjukkan bahwasannya harga di tahun keberapa yang paling tinggi, kita dapat mengetahui harga base MSRP atau harga yang ditawarkan oleh produsen pertama kali itu di harga berapa. Nah, ini mengalami sangat naik ya di tahun 2018 dan 2022. Namun pada 2023 mengalami penurunan harga berarti banyak peminat sehingga ada kenaikan price di tahun 2022 ini. Nah, di sini saya juga menampilkan top electric range. Jadi seperti yang tadi saya bilang, electric range itu seberapa jauh kita atau seberapa jauh kendaraan listrik tersebut bisa bertahan dengan kapasitas baterai yang dia miliki. Di sini yang paling tinggi adalah Jaguar dengan 206 km, lalu ada Tesla, Ting, Wigo, Chevrolet, dan Nissan. Nah, di sini dapat kita ketahui Tesla di sini paling banyak peminat. Namun pada top electric range dia berada di posisi kedua. Mungkin bisa dibilang brand ini sangat disukai dan juga memiliki electric range yang lumayan
tinggi, meskipun ada yang lebih tinggi ya, perbandingannya ini hampir 100% dari Jaguar. Cuman Jaguar itu tidak terlalu banyak peminat. Di sini total hanya 222 unit saja. Dan di sini saya memberi filter by year untuk mengetahui misalnya hanya pengen mengetahui di beberapa tahun saja, contohnya tahun 2018, 19, dan 20 saja, maka akan tertampil data untuk ketiga tahun tersebut. Gitu. Selanjutnya, saya menggunakan dashboard satu lagi tentang electric vehicle juga, tetapi lebih ke types elektriknya. Jadi, analisis ini based on types dari electric vehicle-nya di Washington State Department of License. Contohnya kayak gini. Comparison by average range, by brand, by MSRP, ini semua base-nya adalah type of electric vehicle, yakni dia menggunakan BEV dan PHEV. Kalau dari komparasi kita berdasarkan average range, tipe kendaraan yang menggunakan baterai BEV atau full dengan listrik tanpa menggunakan bahan bakar fosil itu memiliki average yang lebih tinggi, yakni 90,63. Bahkan bisa dibilang 3 kali lipat lebih tahan lama daripada yang hybrid yang masih menggunakan fosil juga. Lalu untuk brand, pada komparasi brand juga seperti itu, banyak brand yang lebih memilih untuk menggunakan full baterai listrik daripada menggunakan hybrid listrik dan tenaga kerja fosil seperti itu. Lalu di sini ada facial electric distribution. Ini juga bedanya dengan map yang tadi, kalau ini berdasarkan BEV dan PHEV. Nah, ini statusnya apa? Ada yang BEV, ada yang PHEV. Mari kita cari. Nah, ini banyak yang BEV, ada di country-nya apa, seperti itu. Lalu selanjutnya ada comparison by base MSRP atau manufacturer recommended sales price. Di sini harga dari BEV memang relatif lumayan lebih tinggi daripada yang PHEV dan perbandingannya hampir 2 kali lipat untuk harga yang ditawarkan oleh produsen. Tapi dengan average yang bahkan lebih tinggi 3 kali lipat. Untuk electric vehicle listed ini dari jumlah juga yang terregistrasi lebih banyak dari yang BEV daripada PHEV. Dengan dashboard ini, saya harap untuk dapat bisa menjadi rekomendasi pemilihan tipe kendaraan listrik bagi konsumen yang akan membeli kendaraan listrik tersebut. Dan dashboard yang saya buat bisa dapat dilihat melalui tabel publik yang sudah saya upload di public.tableau.com. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.